Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternakan Al-Fatih dimanapun Anda berada, hari ini kita berada di salah satu peternak binaan kami di Desa Balangpapa. Jadi peternakan ini namanya peternakan Balangpapa Goat Farm. Jadi peternakan ini kita rintis dari 2 ekor dan alhamdulillah saat ini jumlahnya 70 ekor. Ayo kita lihat lebih jelas. Kemudian sebentar kita akan sedikit berbincang tentang bagaimana mengembangkan kambing ini, dan kita akan berbincang langsung dengan owner dari peternakan Balangpapa Goat Farm. Iya, jadi ini tadi kandang yang kita maksud. Jadi kandang ini adalah kandang bisnis pemberdayaan yang bekerja sama antara Rumah Zakat dan Bank Syariah Indonesia, yang kebetulan alhamdulillah peternakan Al-Fatih ditunjuk untuk mendampingi peternakan tersebut. Jadi peternakan ini kita sudah dampingi selama 4 tahun, kemudian berjalan dari 2 ekor dan alhamdulillah saat ini sudah di 70 ekor, itu sisa dari yang kita jual. Jadi untuk sekedar kita sedikit kami menyampaikan bahwa peternakan ini dikelola oleh salah satu penerima manfaat dari Rumah Zakat, namanya Pak Sirajuddin. Jadi keseharian Pak Sirajuddin ini sebelum beternak kambing adalah sama dengan petani-petani biasa, yaitu bercocok tanam, menanam jagung, menanam padi. Namun terkadang ketika beliau bercocok tanam, berkebun, bukan keuntungan yang didapatkan, namun malah kerugian dari hasil bumi yang dihasilkan oleh kebunnya. Jadi beliau alhamdulillah saat ini mampu mengembangkan ternak kambing yang awalnya beliau hanya bermodal 2 ekor, sekarang di 70 ekor, dan banyak hal-hal yang menarik yang selama beliau beternak, banyak baik itu dari segi ekonomi, kemudian dari segi spiritual. Jadi dulunya Pak Sira itu sebelumnya, jadi mayoritas orang yang ada di sekeliling beliau itu suka minum ballo istilah kerennya. Namun setelah beliau beternak kami, alhamdulillah beliau diilhami bahwa jika ingin ternaknya berkembang maka berhenti dari minum. Makanya beliau berhenti dan alhamdulillah bisa seperti ini. Dan bukan hanya itu, selama ini beliau juga tidak menjaga sholat, dan alhamdulillah setelah beternak beliau mampu menjaga sholat 5 waktunya. Dan ada hal yang paling menjadi satu parameter keberhasilan beliau, yakni setiap beliau menjual ternaknya maka disisihkan 10%-nya untuk pembangunan masjid, untuk infak ke masjid. Dan setiap tahunnya beliau menyiapkan hewan-hewan terbaiknya untuk dijadikan hewan kurban. Jadi tahun pertama beliau berkurban 1 ekor, tahun kedua beliau berkurban 1 ekor, tahun ketiga beliau berkurban 2 ekor, dan alhamdulillah tahun keempat ini insya Allah ketika Allah mudahkan, Allah berikan kesempatan, beliau sudah berencana berkurban 3 ekor. Namun untuk lebih jelasnya, sahabat peternakan Al-Fatih, kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita pada hari ini. Oke, sahabat peternakan Al-Fatih, kita sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Sirajuddin. Assalamualaikum Pak Sira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabar Pak Sira? Ya, alhamdulillah. Jadi pemirsa peternakan Al-Fatih, ini Pak Sira. Jadi silakan Pak Sira, kita perkenalkan diri, nama, kemudian umur, aktivitas tak sebelum beternak dan setelah beternak, bagaimana keseharian tak?
Ya, alhamdulillah ya, sebelumnya saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sirajuddin, umur saya 50 tahun. Aktivitas saya sehari-harian cuma ternak. Sebelumnya itu saya berkebun dan bertani padi. Ya, malah disitulah saya belajar, malah hancur sebelum saya ternak. Malah modal yang keluar bukan penghasilan, sehingga ya alhamdulillah tunjukkan Allah Subhanahu wa taala dari melewati dari rumah sakit dan BSI. Ya alhamdulillah sudah ini, apa artinya, sudah bisa dilaksanakan apa yang diinginkan sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad junjungan kita. Jadi Pak Sira, jadi dalam beternak kambing ini awal mulanya kita beternak itu seperti apa? Awal mula beternak tak? Ya, awal mula ternak saya itu ya Berapa ekor kita mulai beternaknya? 2 ekor. Mulai dari 2 ekor yang diberikan dari rumah sakit. Nah, sekarang berapa ekor mie kambing tak? Ya, alhamdulillah sudah mulai berkembang 70 ekor yang tersisa dari penjualan. Jadi sahabat peternakan Al-Fatih, jadi beliau ini beternak mulai dari 2 ekor itu dapat bantuan dari rumah zakat, dan alhamdulillah setelah beliau melewati beberapa tahun menjadi 70 ekor katanya yang tersisa. Berarti ada hal yang menarik ini. Berarti ada yang tidak disisahkan. Makanya kita coba gali kembali. Jadi Pak Sira, selama kita beternak kambing ini kira-kira bagaimana tanggapannya orang terhadap peternakan ta ini? Apakah pernah kita diketawai atau direndahkan dengan beternak kambing? Ya, sebelumnya itu ya teman-teman pada ini, jadi apa ini kau jadi peternak kambing, mau dipanggil kambing lah istilahnya. Oke. Saya bilang ya oke. Apa lagi, saya tinggalkanlah kebun, saya usahakan ternak yang berkembang. Ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah dipetik hasilnya dari semua itu perkataan orang, malah sekarang ya banyak menuju ke ternak. Jadi beliau ini awal mula beternak dicibir oleh teman-temannya, bahkan ada yang pernah berkata bapaknya kambing, tapi alhamdulillah beliau buktikan dan bisa sampai seperti ini. Terus Pak Sira, apa yang kita dapatkan dari beternak kambing ini? Yang saya dapatkan ya alhamdulillah sudah ini, apa artinya, banyak hal-hal yang tersembunyi yang saya gali kembali dan belajar dari ternak, terutama sholat. Yang kedua, apa yang jelek sudah saya buang dari saya usahakan buang sedikit demi sedikit lah istilahnya, belajar kemudian sambil belajar ternak, itulah. Oke, jadi sahabat peternakan Al-Fatih, dari segi spiritual beliau ini mampu melaksanakan sholat, menjaga waktu sholatnya, kemudian selama hal-hal keburukan yang beliau anggap selama ini kurang baik, maka beliau hilangkan sedikit demi sedikit. Itu dari aspek spiritualnya. Saya dengar-dengar tadi bahwa sebelum kita ke sini sudah kita mempersiapkan hewan-hewan kurbannya. Jadi bagaimana caranya dan kenapa harus berkurban, Pak Sira? Ya, kenapa tidak dijual saja supaya bisa tambah keuntungan? Bukannya keuntungan yang saya kejar, saya usahakan bagaimana caranya bisa memperbuat yang terbaik kepada saya dan anak-anak saya, sehingga saya menuju ke situ untuk kurban. Alhamdulillah tahun pertama saya sudah kurban 1 ekor, dan kedua 2 ekor, 1 ekor, yang ketiganya 2 ekor. Alhamdulillah sekarang ada saya siapkan untuk tahun ini sudah 3 ekor saya siapkan untuk kurban. Oke, jadi sahabat Al-Fatih, ternyata beliau ini selain beternak kambing, selain sudah mampu menjaga sholatnya, mampu meninggalkan
perbuatan-perbuatan yang beliau anggap selama ini kurang baik karena mungkin belum dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahunnya ternyata beliau menyiapkan ternak-ternaknya, ternak-ternak terbaiknya untuk beliau kurbankan. Kemudian Pak Sira, dari selama kita beternak, apakah ada yang sudah kita jual ini ternak tak? Alhamdulillah yang terjual saya tidak tahu lagi berapa ekoran. Tapi ini tahun ini yang terjual untuk saya pakai ke anak saya untuk menikah. Selebihnya dari saya kasih naikkan uang itu, selebihnya itu dari hasil kambing, kurang lebih 40 juta. Jadi alhamdulillah sahabat peternakan Al-Fatih, jadi beliau menyampaikan bahwa selama beternak beliau sudah banyak menjual kambing, dan bahkan momentum dari peternakan yang beliau rasakan tahun ini adalah uang yang digunakan untuk anaknya menikah selain dari uang mahar sekitar 40 juta itu dari hasil beternak kambing. Kemudian Pak Sira, ke depan kira-kira apa harapan tak ini beternak kambing? Harapan saya untuk untuk bisa mengembangkan lagi lebih baik dari ini. Kemudian sekarang memang fokus makin di kambing, tidak ada kegiatan lain lagi? Tidak ada lagi, fokus di kambing saja. Target tak kira-kira ke depan berapa indukan ini Pak Sira? Ini kan sekarang sudah kurang lebih 50 indukan, 70 ekor dengan semuanya. Kira-kira ke depan target tak berapa indukan? Saya ke depan kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin saya targetkan lebih 100-an. 100 indukan? 100 indukan. Malah di atasnya lah. Nah, jadi sahabat peternakan Al-Fatih, beliau ini memiliki misi untuk bagaimana bisa mengembangkan peternakannya sampai di 100 ekor. Nah, jadi harapannya nanti Pak Sira ke depan ketika 100 ekor itu bisa tercapai, kira-kira ketika tercapai itu apa yang akan kita lakukan ketika itu tercapai? Apakah mau berangkat haji atau berangkat umroh dari hasil ternak kambing? Ya kalau diisikan pada yang di atas, insya Allah bagaimana saya bisa kasih naik istri saya untuk umroh. Oh, minimal umroh ya? Iya. Itu. Okay. Dan melaksanakan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Insyaallah saya bisa laksanakan selama saya hidup. Jadi Pak Sira, ini kan kita sudah berjalan. Apakah selama ini sudah ada sentuhan selain dari Rumah Zakat dan Bank Syariah Indonesia? Apakah sudah pernah dapat sentuhan-sentuhan dari pemerintah? Apakah itu bantuan obat-obatan atau pemeliharaan ternak tak? Tidak ada, belum ada selain dari Rumah Zakat dan BSI. Kemudian harapan tak ke pemerintah seperti apa? Yang pengharapan saya mudah-mudahan pemerintah bisa membantu masyarakatnya yang terkecil, karena kendala saya terus terang selama ini cuma lahan saja. Kendala saya karena saya lahan ini masih disewa, jadi saya minta apa yang terbaik dari pemerintah untuk membantu masyarakatnya, bagaimana jalannya bisa membantu. Jadi sahabat peternakan Al-Fatih, selama kurang lebih 5 tahun ini, selain dari support Rumah Zakat dan kolaborasi dengan peternakan Al-Fatih, beliau belum pernah mendapat sentuhan dari pemerintah, dan beliau berharap ke depan pemerintah berperan aktif, baik itu dari segi pendampingan, pembinaan, kemudian pengembangan skill, dan bahkan beliau, setelah kita berbincang, saya menangkap bahwa beliau ini mengharapkan adanya nanti support, baik itu support dari bibit unggul, kemudian penjualan, kemudian kesehatan ternaknya, agar peternakan beliau bisa berkembang dengan baik. Ya, terakhir Pak Sira, saya lihat ini ada karung-karung yang berjejer di belakang kandang. Itu apa itu Pak Sira? Ya, alhamdulillah itu yang di depan kandang-kandang itu kohenya untuk dijadikan pupuk itu untuk menambah
dana pakan kambing untuk ampas setiap harinya. Oke, jadi ternyata teman-teman, beliau ini selain beternak kambing, selain bisa menjual kambingnya, beliau memiliki inisiatif untuk menjual kotorannya. Dan ternyata katanya beliau kotoran ini mampu membiayai peternakannya, membeli konsentrat untuk kebutuhan ternaknya. Jadi berapa kita biasa jualkan Ki Pasira satu karung ini kotoran kambing tak? Ya kadang 18, kadang 20. Oke, jadi teman-teman ternyata kotoran kambing ini cukup menjanjikan nilainya. Kadang beliau katanya menjual 18, kadang 20.000. Berapa per karung, berapa karung dalam satu bulan ini biasanya Pak Sira? Biasanya kalau begini di atas di kandang terus ya minimal 60 lebih, 65, 70 lah hampir. Oke, jadi ternyata ada satu hal yang selama ini kita lupa, sahabat peternakan Al-Fatih. Ternyata ketika beliau ini ternyata beternak, mampu beliau dapatkan penghasilan tambahan itu dari limbahnya. Ya beliau tadi bilang sekitar 70 karung. Ketika kita kalikan 20.000 saja, maka ternyata bisa sampai 1.400.000, dan itu bukan uang yang kecil, sahabat peternakan Al-Fatih. Itu uang yang cukup besar dan cukup membantu. Oke, sahabat peternakan Al-Fatih, itulah tadi bincang-bincang kita dengan owner peternakan Balampapa. Ternyata setelah kita berbincang-bincang, salah satu kendala yang beliau hadapi saat ini adalah ketersediaan lahan, yang dimana beliau tadi ternyata tidak memiliki lahan, dan lahan yang dia gunakan ini adalah lahan sewaan. Maka besar harapan beliau nanti ke depan, pertama ketika beliau bisa berkembang ternaknya, mampu menyiapkan lahan yang lebih luas, dan kalau bisa lahan pribadi. Dan beliau juga berharap bahwa semoga ke depan pemerintah atau bahkan siapapun yang ingin berpartisipasi dalam dunia peternakan atau terkhusus di peternakan Balampapa ini, nanti pemerintah bisa hadir ikut serta memfasilitasi, baik itu dari segi pelatihan, pendampingan, kemudian lahan-lahan pemerintah, lahan-lahan negara yang selama ini kurang produktif. Mungkin pemerintah bisa memfasilitasi untuk bagaimana peternak-peternak pemula yang ada di Sulawesi Selatan pada umumnya bisa diberikan hak guna untuk mengembangkan peternakan. Karena kami menyadari bahwa semakin besar populasi yang kita miliki, maka semakin luas juga lahan yang kita butuhkan. Oke, sahabat peternakan Al-Fatih, sekian. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa memberi manfaat untuk kita semua, bisa menambah wawasan kita dalam beternak, dan majulah terus peternakan kambing Indonesia. Bangkit dari goa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.